Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa biologi merupakan bagian dari sains. Dan salah satu ciri-ciri dari sains itu adalah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam metode ilmiah. Nah, kali ini kita akan mempelajari metode ilmiah. Dan pembelajaran kita kali ini adalah... Gimana, sudah siap? Ayo kita mulai. Dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, para ilmuwan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Secara berurutan, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah terdiri dari pemilihan masalah, perumusan masalah, pengumpulan keterangan, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Sekarang marilah kita bahas satu persatu langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah pemilihan masalah. Pemilihan masalah dapat dilakukan dengan cara yang pertama disengaja. Misalnya, seorang dokter yang ingin mengetahui berapa dosis optimal dari obat X untuk menurunkan panas tubuh anak. Yang kedua, secara tidak disengaja. Misalnya, secara tidak sengaja kita melihat tanaman yang tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Yang ketiga, melalui studi pustaka. Perlu kalian ketahui bahwa dari melihat atau membaca penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, akan dapat ditemukan suatu permasalahan baru. Kemudian yang keempat adalah melalui pengamatan langsung. Misalnya, saat kita melakukan pengamatan langsung di lapangan, terlihat bahwa hampir tidak ada tumbuhan yang tumbuh di atas pasir. Sementara banyak sekali tumbuhan yang dapat tumbuh di atas tanah. Yang kedua adalah perumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tujuan membuat rumusan masalah adalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah ini dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya, berapakah dosis obat X yang dibutuhkan untuk menurunkan panas tubuh anak? Atau contoh yang lain, apakah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Yang ketiga adalah pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan merupakan kegiatan pengumpulan teori, konsep, hasil-hasil penelitian, dan segala informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang telah dirumuskan. Misalnya, jika rumusan masalahnya adalah berapakah dosis obat X yang dibutuhkan untuk menurunkan panas tubuh anak, maka referensi yang mendukung misalnya adalah obat X mengandung zat Y. Zat Y telah diketahui dapat menurunkan panas tubuh anak. Obat P yang mengandung zat Y pada dosis 5 mg diketahui dapat menurunkan panas tubuh anak. Contoh lainnya, jika rumusan masalahnya adalah apakah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka referensi yang sesuai misalnya adalah tanah dan pasir memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Tanah mampu mengikat air dalam jumlah yang lebih banyak dan mengandung banyak nutrien hasil dekomposisi. Sedangkan pasir kemampuan mengikat airnya lemah dan hanya sedikit mengandung nutrien hasil dekomposisi. Yang keempat adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang telah dirumuskan. Hipotesis disusun berdasarkan keterangan yang telah dikumpulkan. Misalnya, jika rumusan masalahnya adalah berapakah dosis obat X yang dibutuhkan untuk menurunkan panas tubuh anak, maka hipotesisnya adalah obat X dengan dosis 5 mg dapat menurunkan panas tubuh anak. Selanjutnya, jika rumusan masalahnya adalah apakah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka hipotesisnya adalah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ingat ya, bahwa hipotesis disusun sesuai dengan referensi yang diperoleh. Yang kelima adalah pengujian hipotesis. Hipotesis dapat diuji dengan melakukan eksperimen. Misalnya, untuk mengetahui bahwa obat X dengan dosis 5 mg dapat menurunkan panas tubuh anak, maka dapat dilakukan eksperimen dengan rancangan. Yang pertama, tidak memberikan obat pada anak ke-1. Yang kedua, memberikan obat X dengan dosis 2,5 mg pada anak kedua. Yang ketiga, memberikan obat X dengan dosis 5 mg pada anak ketiga. Dan yang keempat, memberikan obat X dengan dosis 7,5 mg pada anak keempat. Rancangan pemberian obat yang bervariasi ini bertujuan untuk mendapatkan dosis yang terbaik dalam menurunkan panas tubuh anak.
Dalam rancangan eksperimen seperti ini, anak yang tidak diberikan obat dinamakan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak-anak lain yang diberikan obat dinamakan dengan kelompok perlakuan. Selanjutnya, dosis obat merupakan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini selalu dibuat bervariasi. Sedangkan anak-anak dalam rancangan ini merupakan variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya, ada variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang harus dibuat sama dalam suatu penelitian. Dalam rancangan penelitian seperti ini, yang harus dibuat sama sebagai variabel kontrolnya adalah jenis obat, waktu pemberian obat, berat badan anak, usia anak, dan juga kesehatan anak. Contoh lainnya, misalnya, untuk mengetahui bahwa media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka dapat dibuat rancangan dengan menumbuhkan suatu jenis tanaman, misalnya tanaman kacang hijau pada media tanah dan media pasir. Kedua media ini merupakan kelompok perlakuan. Perlu kalian pahami bahwa dalam penelitian seperti ini tidak mungkin ada kelompok kontrol, karena tidak mungkin kita menumbuhkan tanaman tanpa media. Nah, media tumbuh yang kita gunakan dalam rancangan penelitian seperti ini merupakan variabel bebas, sedangkan kacang hijau merupakan variabel terikat. Variabel kontrol dalam rancangan penelitian seperti ini antara lain misalnya bibit kacang hijau, jumlah cahaya, wadah, dan juga jumlah air. Yang keenam adalah pengolahan data. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Misalnya, anak yang tidak diberikan obat, panas tubuhnya turun setelah 180 menit. Sedangkan anak yang diberikan obat X dengan dosis 2,5 mg, panas tubuhnya turun 60 menit kemudian. Sedangkan anak yang diberikan obat X dengan dosis 5 mg dan juga 7,5 mg, panas tubuhnya turun 30 menit setelah pemberian obat. Nah, dengan demikian, baik dosis 5 mg maupun 7,5 mg, hasilnya adalah sama. Data kualitatif adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskripsi. Misalnya, kacang hijau yang ditumbuhkan pada media tanah memiliki warna daun yang hijau, batang yang kokoh, dan daun yang lebar. Sedangkan kacang hijau yang ditumbuhkan pada media pasir memiliki daun dengan warna pucat, batang yang lemah, dan daun yang sempit. Nah, selanjutnya data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami oleh orang lain. Dapat Anda lihat pada gambar ini bahwa ini adalah grafik yang akan membuat kita lebih mudah memahami hasil pemberian obat X dalam menurunkan panas tubuh anak. Yang ketujuh adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban akhir dari masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan bisa sama dengan hipotesis, bisa juga tidak sama. Contohnya, jika rumusan masalahnya berapakah dosis obat X yang dibutuhkan untuk menurunkan panas tubuh anak, maka kesimpulannya dosis obat X yang optimal untuk menurunkan panas tubuh anak adalah 5 mg. Contoh lainnya, jika rumusan masalahnya adalah apakah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka kesimpulannya adalah media tumbuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ingat ya bahwa kesimpulan ini harus disesuaikan dengan hasil eksperimen. Dalam melakukan metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang dimaksud antara lain yang pertama dapat membedakan opini dan fakta. Opini adalah informasi atau keterangan yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena belum dibuktikan. Sedangkan fakta adalah informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena telah dibuktikan melalui eksperimen suatu penelitian. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Artinya, informasi yang diberikan adalah sesuai dengan data hasil eksperimen penelitian. Yang kelima, terbuka dan fleksibel. Artinya, bersedia menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang keenam, berani mencoba.
Yang ketujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Artinya, pendapat yang dikeluarkan memiliki dasar dan tidak mengada-ngada. Yang kedelapan, dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang kesembilan, ulet dan gigih. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, baik terhadap hasil penelitian yang dilakukan, juga terhadap tim penelitian dan lingkungan. Agar hasil penelitian mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka hasil penelitian harus dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Penulisan laporan hasil penelitian harus mengandung komponen-komponen. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, prakata. Prakata berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang dikumpulkan dan hipotesis. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian mengandung alat dan bahan, cara kerja, waktu dan tempat penelitian, serta cara pengambilan data. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan. Yang kesembilan, daftar pustaka. Dan yang kesepuluh, lampiran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan uji pengetahuan dan pemahaman diri ya. Yang pertama, Ani ingin melakukan percobaan mengenai pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Berdasarkan rencana tersebut, tentukanlah variabel bebas dan variabel terikatnya. Selanjutnya, mungkinkah ada kelompok kontrol dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani? Selanjutnya, sebutkanlah 5 contoh variabel kontrol dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani. Ingat ya, kelompok kontrol dan variabel kontrol tidak sama. Uji pengetahuan dan pemahaman selanjutnya, tanaman jambu di depan rumah saya mati. Awalnya sebagian daun tampak mengering. Lama-kelamaan keseluruhan daun menjadi mengering dan mati. Kematian tersebut kemungkinan disebabkan karena kekurangan air. Nah, menurut Anda tergolong fakta atau opinikah pernyataan di atas? Uji pengetahuan dan pemahaman yang terakhir, dalam membuat laporan penelitian termasuk dalam komponen apakah unsur-unsur berikut: hipotesis, latar belakang, rumusan masalah, tempat dan waktu penelitian, tujuan penelitian, dan cara mengambil data. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa-apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam metode ilmiah. Apabila nanti kalian mendapatkan tugas untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, maka kalian telah memiliki modal untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut. Sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.